Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema yuridis, menganalisis peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI dan tindakannya diikuti oleh sejumlah kejahatan perang yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Awal 1960-an, situasi politik Indonesia semakin panas. Presiden Soekarno mengusungkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Dalam praktiknya, Partai Politik Indonesia atau PKI mendapat ruang yang semakin besar. Di sisi lain, ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Inflasi mencapai ratusan persen, rakyat susah, dan ketegangan antar kelompok yang semakin menajam. Militer, khususnya Angkatan Darat, mulai dianggap sebagai ancaman bagi dominasi PKI, dan benih-benih konflik pun mulai tumbuh. Pada malam penculikan tanggal 30 September 1965, kelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September bergerak di Jakarta. Target mereka, jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap menghargai jalan politik. 7 perwira tinggi diculik di rumah mereka. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, Letjen Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Mirharjo, serta Let Pairen Taiden yang menjadi korban salah sasaran. Tragedi Lubang Buaya, di mana para jenderal yang diculik dibawa ke sebuah lokasi terpencil di daerah Jawa Timur, yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Di tempat inilah mereka disiksa dan dibunuh dengan kejam. Keesokan harinya, suasana kota mencekam. Rakyat mendengar kabar simpang siur, sementara TNI Angkatan Darat bergerak dengan cepat untuk mengatasi keadaan. Mayor Jenderal Soeharto, panglima Kostrat, mengambil alih komando setelah Jenderal Ahmad Yani menjadi korban. Dengan cepat pasukan RPAD dan Kostrat mengamankan Jakarta, merebut kembali pusat komunikasi dan menguasai gedung-gedung vital. Pada 1 Oktober sore, markas G30S di Jakarta berhasil dipadamkan. PKI dituduh berada di balik gerakan ini, dan sejak saat itu kehidupan politik Indonesia berubah selamanya. Penemuan jenazah dan pahlawan revolusi. Pada tanggal 3 Oktober 1965, jenazah para jenderal ditemukan di Sumur Tua Lubang Buaya. Upacara pemakaman negara digelar dengan sangat penuh haru. Sejak saat itu, mereka dikenang sebagai pahlawan revolusi. Kisah pengorbanan mereka menjadi simbol perlawanan terhadap pengkhianat, sekaligus titik balik yang menumbuhkan perlawanan terhadap PKI. Setelah peristiwa itu, Partai Komunis Indonesia dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Gelombang besar anti komunis melanda seluruh negeri. Jutaan orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI ditangkap, dipenjara tanpa proses hukum. Bahkan banyak yang dieksekusi. Stigma sosial melekat pada keluarga mereka hingga puluhan tahun kemudian. Tragedi ini bukan hanya menyisakan korban fisik, tetapi juga korban sosial dan psikologis yang terus membekas hingga kini. Orde Baru dan peringatan tahunan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Orde Baru menjadikan peristiwa G30S atau PKI sebagai tonggak penting legitimasi kekuasaan. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesakitan Pancasila sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan penegasan komitmen terhadap ideologi Pancasila. Selama puluhan tahun, generasi muda diwajibkan menonton G30S atau PKI sebagai pengingat bahaya ideologi komunis. Kontroversi sejarah, namun sejarah tidak pernah tunggal. Ada banyak versi dan perdebatan tentang siapa sebenarnya dalang di balik G30S.
Apakah benar sepenuhnya PKI ataukah ada keterlibatan pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri? Hingga kini pertanyaan itu masih menjadi perdebatan para sejarawan. Tapi tragedi ini menyimpan luka mendalam dan pembelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Sumber hukum menurut Undang-Undang 1945. Menurut hierarki peraturan perundang-undangan, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang merefleksikan struktur setelah reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam konteks G30S PKI. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan dalam menanggapi G30S PKI seharusnya didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Keyakinan masing-masing ketuhanan pada peristiwa G30S PKI. Keyakinan dalam konteks G30S PKI dan pandangan terhadap ketuhanan. PKI secara resmi mengklaim tidak melarang anggotanya beragama. Namun dalam praktik, ideologi komunisme global bersifat ateistik. Di Indonesia, banyak orang memandang PKI sebagai anti Tuhan, anti agama, terutama setelah peristiwa-peristiwa yang dianggap menyerang simbol-simbol keagamaan. Reaksi kaum beragama terhadap G30S PKI ada agama Islam, Kristen atau Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Sejarah Indonesia tidak hanya dipenuhi dengan kisah perjuangan dan kemerdekaan, tetapi juga peristiwa kelam yang menorehkan luka mendalam. Salah satunya adalah tragedi G30S PKI yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga meninggalkan trauma panjang bagi bangsa Indonesia. G30S PKI adalah salah satu titik balik dalam sejarah Indonesia, sebuah tragedi yang merenggut nyawa para pemimpin militer terbaik, menghancurkan sebuah partai politik terbesar ketiga di dunia, sekaligus mengubah arah perjalanan bangsa. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa persatuan bangsa tidak boleh dikorbankan oleh ambisi politik, bahwa ideologi Pancasila adalah fondasi yang harus selalu kita jaga, dan bahwa sejarah, betapapun kelamnya, harus tetap diingat agar tidak terulang kembali.